Saya ingin kita baca dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43, 44, 45 sampai 48. Dan saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita akan baca. Boleh ditampilkan ya. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan janganlah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak pemilik surga yang menerima apa yang berkata-kata orang-orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu bukan kamu mencederai keluarga? Dan apabila kamu hanya berusaha pada saudara saja, apakah dia yang ada orang lain, bukan orang yang tidak mengalah pun berbuat demikian? Karena itu masalah sempurna sama seperti orang yang Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami telah mendengar. Karena kami sendiri telah membaca firman Tuhan. Sudah berkali-kali, tapi pagi hari ini kami kembali membaca dan mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu ini bukan sekedar seperti angin lalu yang masuk kiri keluar kanan, tetapi biar menjadi benih yang tumbuh subur di tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan 100 kali ganda. Berkati dan urapi hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menumbuh kembangkan firman ini di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga ditulis oleh Lukas di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Ayat yang kita baca tadi 43 sampai 48. Di ayat 48 ada himbauan yang dikatakan gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tetapi kalau Lukas menulis di dalam pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 36. Ayat 36 dia berkata berbeda sehingga kita dapat mengambil dan menggali kebenaran firman Tuhan ini dengan lebih jelas. Coba tampilkan Lukas 6 ayat 36. Nah, ini yang ditulis oleh Lukas, ujungnya itu kita baca. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Arti kata begini, ketika Yesus mengajar di Bukit Kapernaum, pengajarannya sangat terkenal. Ketika kami pergi ke Yerusalem, kami sempat melihat bahwa pengajaran Yesus dengan ada ungkapan 9 bahagia itu seperti dibuat dalam plakat yang di semen cukup besar, sehingga setiap kami melangkah maju masuk ke lebih tinggi lagi ke Bukit Kapernaum, itu muncul. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang pertama, ya, ada 9 kata-kata bahagia. Ya. Dan firman Tuhan menulis begini di dalam, karena 2 pasal ini, pasal 6, 5, 6, dan 7 itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan gitu? Karena audien yang mendengarkan firman Tuhan memberikan satu konklusi. Di dalam pasal 7 ayat 28 dan 29 dikatakan bahwa Yesus itu pengajarannya menakjubkan orang banyak. Sebab dia mengajar bukan seperti ahli-ahli Taurat, tapi dia mengajar penuh dengan kuasa. Ya. Maka itu perhatikan baik-baik. Karena dari ayat pasal 5, 6, dan 7 itu menggambarkan tentang karakter ilahi. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mau ambil tema untuk kita pada pagi hari ini. Tema ini
Saya landasi dari ayat pokok kita di Matius pasal yang kelima ayat 45. Karena dengan demikian, ya, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Saya kasih tema murah hati, titisan Bapa di surga. Coba baca, murah hati, titisan Bapa di surga. Ayat ini yang tadi kita baca itu menggambarkan bagaimana, ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bermurah hati. Oleh Matius dicatat dengan bahasa closing statement, bahasa penutup, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna. Pertanyaan, manusia bisa sempurna enggak? Dan yang dimaksud sempurna dalam konteks ini apa gitu? Bapak Ibu masih ingat waktu saya mengajarkan firman Tuhan tentang sempurna itu, saya beri gambaran tentang lingkaran seperti cincin melingkar, tidak tahu awalnya, tidak tahu akhirnya, dan nggak bisa masuk. Mau cari pecelahnya masuk untuk ke dalam tuh nggak bisa lihat karena itu lingkarannya sempurna. Itulah ketidakmampuan kita untuk menggambarkan Allah itu sempurna. Karena saya pikir nggak ada bahasa lain yang bisa saya ungkapkan untuk jelaskan kepada masyarakat, kepada jemaat tentang kesempurnaan Allah selain gambaran daripada lingkaran yang tidak bisa dimaksud. Lingkaran itu tidak ada celah, betul-betul melingkar. Nah, tetapi oleh Lukas dijelaskan dengan apa yang dimaksud dari ayat 43 sampai 48. Yang ditulis oleh Lukas pasal 6 mulai 27 sampai 36 dengan closing statement di ayat 36, ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jadi, murah hati adalah ciri karakter Bapa, dan kiranya ini menjadi titisan kita sebagai anak-anak Bapa, karena di ayat 45 Yesus katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Yesus dikatakan anak Allah dalam banyak ayat, ya. Nah, saya berkali-kali ngomong bahwa Yesus hadir di atas muka bumi dengan dua agenda. Agenda pertama adalah dia mempersonifikasikan, menampilkan siapa Allah lewat diri dia. Baik perbuatannya, baik perkataannya, baik dia kemana saja pergi, baik dia berhadapan dengan lawan-lawannya, dia mempersonifikasikan, menampilkan siapa Bapa di dalam hidup dia. Itu agenda pertama. Agenda kedua ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berkali-kali saya jelaskan, kalau kita tahu ada jalan tol, semua senang mau pakai jalan tol. Tapi kalau kita tidak tahu ujung jalan tol itu adalah kota yang kita tuju, tidak ada seorang pun mau jalan tol. Walaupun itu jalannya enak, fasilitasnya bagus, cepat, tapi nggak tahu ujungnya. Buktinya, ketika dibuat jalan tol dari Pekanbaru ke Padang, belum selesai. Masih ada tahapan yang harus diselesaikan, harus menggali gunung, harus membor dan membuat terowongan supaya bisa tembus ke Padang. Belum ada yang mau pakai, walaupun dikasih pray, ayo silakan masuk ini jalan, udah ada yang mau pakai. Jadi walaupun Yesus itu jalan, tapi kalau tujuannya tidak membawa kita kepada Bapa di surga, ngomong kosong. Tapi pada pagi hari ini jelas Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia hadir ke atas muka bumi. Agenda pertama, mempersonifikasikan siapa Bapa lewat hidup dia. Yang kedua, membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Kalau dua ini Bapak Ibu pegang, aman kekristenan Bapak Ibu. Gak usah ragu, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Itu firman Tuhan.
Jelas. Dan bagaimana kita bisa mengenal Bapa kalau nggak mengenal Yesus? Matius pasal 12, ya, pasal 11 ayat 27 dan 28 di sana dikatakan, tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan tidak ada seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan kepada siapa Anak berkenan menyatakannya. Jadi kalau Anak berkenan menyatakan kepada kita siapa Bapa, kita harus mengenal Anak dulu. Kalau nggak mengenal Anak, tidak kita akan kenal Bapa. Ya. Apapun wujud kamu sembah, yang kamu katakan Allah Bapa, tapi kalau kamu tidak kenal dan tidak terima Yesus sebagai juru selamat, tidak akan ketemu sampai kepada Bapa. Itu gambaran pendahuluan yang saya sampaikan. Nah, pagi hari ini ketika dikatakan titisan, ingat ya, coba tampilkan pendahuluan itu di dalam apa ini, PowerPoint-nya yang sudah saya buat, silakan. Nah, salahnya kecil ya, nggak bisa besar ya. Oh. Pengajaran Yesus di atas bukit menekankan karakter kerajaan surga. Panggilan untuk menjadi sempurna berarti menjadi murah hati seperti Bapa di surga. Ketiga, murah hati adalah identitas anak-anak Allah. Jelas ya? Dari gambaran tadi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang titisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, titisan itu artinya turunan. Terkenal dengan istilah titisan darah biru. Titisan darah biru artinya turunan dari seseorang yang melihat, yang memiliki, ya, yang memiliki karakter yang mulia, memiliki kepemimpinan yang dikagumi, dan memiliki satu lagi berkat-berkat yang luar biasa. Contoh, ya, kalau dikatakan ya Pangeran Charles, titisan dari pangeran-pangeran sebelumnya untuk kerajaan Inggris. Artinya apa? Kepemimpinannya nanti diakui dia adalah pemimpin di belakang layar yang mempengaruhi jalannya roda pemerintahan Inggris Raya. Dan dia juga mempersonifikasikan bahwa kemuliaan dari karakter kerajaan surga itu bagi kerajaan itu bagaimana. Sehingga ketika ada hal-hal yang mempermalukan dia seperti pernah terjadi 30 tahun yang lalu, dan akhirnya ya yang diadopsi menjadi anak kerajaan meninggal di Paris, itu yang membuat hal yang memalukan, ya kan? Nah, kalau di Indonesia apa? Di Indonesia ada seperti kerajaan-kerajaan, seperti sampai sekarang ada istilah ya Sultan Hamengkubuwono. Nah, sekarang kita melihat, tentu kita akan belajar dulu tentang Yesus. Apakah benar kalau disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi? Apakah Yesus mempersonifikasikan Bapa di surga? Saya mau minta satu orang yang namanya Carlos Marbun, karena dia gantengnya seperti Pak Marbun waktu muda. Boleh maju ke depan. Pak Marbun boleh ketawa, tapi kiranya firman Tuhan ini masuk. Nah, kalau lihat Bapak Ibu lihat Carlos Marbun, kalaupun Bapak Ibu belum kenal Pak Marbun, tapi nanti setelah ibadah ketemu dalam pesta pernikahan Sopo Godang, ya kan? Bapak orang tanya, Pak Marbun, anak Bapak itu ya yang di gereja GPD Jemaat Betani, yang namanya Carlos. Kenapa? Wajah mirip, penampilannya mirip. Mudah-mudahan yang mau menjadi istrinya bisa melihat kegantengannya. Kamu jangan kikuk, memang begitulah, ya kan? Nah, dia mempersonifikasikan bagaimana Pak Marbun. Yesus katakan begini kepada Filipus. Coba buka ayatnya yang pasal Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ayat sebelumnya katakan begini, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Kemudian masuk ke ayat yang ke-9.
Jikalau engkau sudah melihat aku, engkau sesungguhnya sudah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Orang mau mengenal Bapa lewat ini. Wah, mirip ya. Wah, rambutnya. Semuanya wah. Wah, kan begitu kan? Jadi dari rupa itu sudah jelas. Pribadi Carlos mempersonifikasikan pribadi Allah Bapa. Jelas ya? Itu dari rupa. Dari apa? Apalagi? Paulus katakan gini dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Masuk ke ayat 19, gambar Allah yang dalam rupa manusia. Masuk lagi dalam pasal 2 ayat 9, di dalam seluruh tubuh Kristus berdiam secara jasmani kepenuhan Allah. Jadi dari rupa Yesus itu memang sudah menggambarkan. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang paling terakhir dikatakan kita orang-orang yang berbahagia. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan pertama-tama siapa? Adam, Nuh, Daniel, yang lain-lain. Mereka semua adalah pahlawan iman. Tapi di ayat terakhir dikatakan kita orang yang berbahagia karena kita ini yang langsung melihat, bertemu dengan Allah lewat wujud Yesus Kristus. Jelas ya? Bahkan Anda harus berbahagia menjadi orang Kristen. Ya. Karena itu bersaksi. Kalau ada saudara yang belum kenal Kristen, tangisi dia supaya dia mengenal yang kita kenal. Dari rupa, dari tindak tanduknya. Firman Tuhan katakan, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dia katakan gini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang aku lakukan, aku melihat Bapa lakukan. Aku tidak bisa mengerjakan apa-apa. Yang apa yang aku kerjakan, aku lihat Bapa yang kerjakan. Jadi tindak tanduknya pun dia mencontoh Bapa. Sehingga dia ajak kita semua, percayalah kepadaku, atau setidak-tidaknya percaya kepada apa yang aku lakukan. Untuk mempersonifikasikan bahwa aku cerminan dari Bapa. Yohanes 14 ayat 11. Jelas. Dari perkataan. Banyak hal yang mau kuhakim tentang kamu. Ya, tapi aku tidak mau lakukan itu kalau aku tidak melihat Bapa. Yohanes 8:26. Masuk ke Yohanes 14 ayat 29, jelas perkataan Yesus. Coba buka yang 14. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Bentar, lihat ya. Kenapa? Belum selesai. Yohanes 16:29 mungkin ya, saya salah. Artinya sebentar. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi dari tiga, dari rupa, dari tindakan, dari perkataan, Yesus mencerminkan siapa Bapa. Kalau Bapamu adalah bangsawan, rupa sudah, tapi tindakan kamu tidak mencerminkan sang Bapa, kamu mempermalukan Bapa. Kalau perkataanmu tidak bisa dipegang orang katakan, oh Bapaknya nggak begitu. Semua perkataan Bapaknya bisa dipegang. Jadi hati-hati. Kalau kita mau katakan kita anak Tuhan, punya titisan Tuhan, tanggung jawabnya besar.
Amin. Silakan dulu. Karena tanggung jawabmu kan hanya sekedar berdiri setengah menit. Jadi jelas ya. Nah, kalau dengan demikian bahwa Yesus adalah titisan Bapa di surga, bagaimana dengan Bapak Ibu? Kembali ke ayat pokok. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Siap? Tentu harus siap. Ketika saya baca ini dikatakan Bapamu sempurna, hendaklah engkau sempurna. Saya sendiri bergejolak dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa sempurna? Bukankah kesempurnaan itu nanti menjelang saya akan dipanggil Tuhan, Tuhan akan melihat ya perjalanan hidupku berakhir. Oh, cukup sempurna, sabaslah dan hambaku yang setia, tempatmu di sana. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tapi ketika saya membaca di dalam Lukas, ternyata yang dimaksud sempurna itulah murah hati. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana yang dimaksud dengan murah hati? Lukas juga mencatat. Lukas katakan begini pada waktu dia mencatat pengajaran Yesus tentang doa di dalam Lukas pasal 11. Ayat 12 dan 13 dia katakan begini, karena dia memperbandingkan Bapa jasmani dengan Bapa di surga. Lukas pasal 11 ayat 12 dikatakan Bapa yang jasmani ini, di manakah terdapat Bapa yang bila anaknya meminta ikan diberikan apa? Ular. Meminta telur diberikan apa? Kalajengking. Ya kan? Mana Bapak yang di dunia itu yang memang nggak gampang, cari-cari pasti nggak ada, ya kan? Yang ada Bapak yang bikin iklan, mulai hari ini ke atas, yang bernama Kepabrom, bukan anakku lagi, karena anaknya membuat malu, sehingga dia lepas tanggung jawab. Paling ada gitu, tapi nggak ada Bapak yang kalau anaknya minta ikan diberi ular, minta telur diberi kalajengking. Nah, Bapak yang jahat saja tidak mau, apalagi di ayat 13, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya apa? Betul-betul Bapa ini adalah Bapa yang punya kemurahan, menerbitkan matahari bagi yang benar maupun yang tidak benar, menurunkan hujan bagi yang salah ataupun tidak salah. Ada lagi yang dicatat oleh Yakobus. Mintalah. Kalau kita kepada orang tua kita minta, bisa saja. Kan sudah suku kasih. Kok terus-terus datang minta? Bapak bilang, tapi Yakobus mencatat. Ketika anak itu datang meminta, dia pernah, Yakobus pasal 1 ayat 5, saya kalau nggak salah, di sana dikatakan, nggak ada. Dia nggak tanya. Dia tidak mengungkit-ungkit. Apakah kamu kemarin sudah kasih atau belum? Saya teringat satu perkataan begini. Orang tua punya anak 12 orang. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang anaknya 16 orang. Karena waktu itu bapak saya buka bengkel mobil, salah seorang ahli tukangnya dipanggil bapak saya datang bekerja di Pekanbaru menjadi ahli tukang ketok. Saya bertanya sama dia, ternyata saudaranya 16 orang. Jadi satu orang tua dapat menghidupi 16 anak. Betul? Tapi 16 anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tua. Bayangkan itu hatimu bagaimana? Oh, ibu, orang tua sudah terkapar, nggak bisa lagi. Itu bukan urusanku, itu urusan dia. Itu abang yang paling besar punya urusan, bukan saya. Tuh, ada di sini begitu. Sampai orang bilang, itu urusan dia. Enggak. 16 anak bisa dipelihara oleh satu orang tua, oleh ibu. Mama saya janda. Tapi 16 anak belum tentu bisa memelihara satu ibu.
Di mana kemurahan hati itu? Itu contoh nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi saya berharap kita yang di sini semua dapat kembali meneliti bagaimana hidup kita dalam keseharian. Ya. Nah, Bapa di surga, betapa lebih lagi Bapa di surga. Suatu hari ada seseorang lari-lari kecil, kemudian datang kepada Yesus. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan lawyer, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Kalau ahli Taurat berarti udah hafal nih semua, Taurat ini semua udah tahu. Dia datang kepada Yesus. Yesus, perbuatan baik yang bagaimana supaya kamu dapat selamat? Dia sudah bertahun-tahun menggali firman Tuhan, sudah sampai berpredikat ahli Taurat, masih bertanya, perbuatan apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Baca nanti di dalam Lukas pasal yang ke-10 tentang orang Samaria yang murah hati. Yesus bertanya, apa yang tertulis di Alkitab yang kamu baca? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti diri, kasih Tuhan Allahmu dengan sekuat hatimu, sekuat tenagamu, sekuat jiwamu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus Yesus kata, ya udah lakukan. Tapi dia nggak puas. Yang dimaksud sesama manusia siapa Tuhan? Dia ingin membenarkan dirinya. Saya yakin dia tidak lakukan. Sehingga dia mau berdalih, sesama manusia siapa Tuhan? Dia ingin menemukan jawaban bahwa membenarkan dia. Karena selama ini dia sudah membaca hukum Taurat, sudah disebut ahli Taurat, tapi dengan sesama manusia yang disebut oleh Yesus, dia mungkin orang lain nih, sesama manusia ini mungkin katakan orang hitam, saya kan orang putih. Kira-kira mungkin kalau orang hitam kan nggak di sini, kira-kira mungkin begitu. Karena memang orang Yahudi itu putih-putih. Terus Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang turun dari Yerusalem menuju ke Jeriko. Di tengah jalan dia disamun, dirampok habis-habis, dipukul, dianiaya, dan ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Perhatikan bahasanya, setengah mati. Kemudian ada seorang imam yang melalui jalan itu. Dari jauh dia lihat, oh, orang mati. Dia jalan lewat seberang. Karena pikirannya, itu orang mati. Kalau aku sentuh, maka aku tidak bisa menjalankan kewajiban imamku untuk masuk ke bait Allah, memimpin ibadah. Ya, imam ini katakanlah gembala mungkin. Dia menghindar. Yang kedua, dikatakan apa? Orang Lewi. Orang Lewi juga lihat. Janganlah. Dia juga takut. Pertanyaan saya, apakah orang sungguh-sungguh mati enggak? Firman Tuhan katakan setengah mati. Tapi persepsi orang ahli Taurat, Farisi, dia mati. Takut disentuh, sentuh mayat, najis. Yang nomor 2 juga begitu. Tapi yang nomor 3 ini orang Samaria. Orang Samaria sama seperti Yesus. Ya, dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Yesus seperti orang Samaria. Orang Samaria itu dibuang oleh kalangan orang Yahudi karena dia kawin campur pada waktu di Babilonia. Waktu kembali ke Yerusalem, dia menjadi komunitas yang tidak genuine, tidak asli orang Yahudi. Jadi dia disingkirkan, dikesampingkan, dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Tetapi justru orang yang tersingkir ini, yang begitu dia sampai, dia lihat ini terkapar, dia ambil, dia angkat, dia naikkan ke keledai dia, terus dengan bersama dia bawa ke penginapan. Baca baik-baik. Di penginapan orang Samaria tinggalkan 2 dinar.
dengan pesan, rawatlah dia baik-baik. Apabila kurang, nanti aku pulang, aku rembes, aku ganti. Itu pesan daripada orang Samaria. Terus Yesus katakan, menurut kamu siapa sesama manusia? Baru terbuka pikirannya. Selama ini dia sudah bertahun-tahun belajar Alkitab, belajar kitab suci, sampai digelar sebagai ahli Taurat, tapi tidak mengerti sesama manusia. Setelah Yesus jelaskan dengan gamblang, dengan contoh-contoh gitu, terbuka, oh inilah dia sesama manusia. Yesus katakan, pergi dan lakukan. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Satu, kemurahan hati bukan hanya sekedar dipelajari seperti kita belajar di perguruan tinggi. Bukan sekedar dipelajari. Dua, kemurahan hati tidak membuat kita hidup takut. Orang Lewi itu kan takut nih. Nggak usah lah, daripada nanti bermasalah. Saya kasih contoh kehidupan sehari-hari, kemurahan hati. Kita biasa, setiap hari kita ketemu. Pernah kita mengalami di sini, pengerja kita sedang mau ibadah, rayon, tiba-tiba kering, telepon masuk. Bapak yang sakit sudah mengembuskan nafas terakhir, meninggal. Sebelum ibadah rayon dia udah menangis. Langsung kami putuskan, besok pulang, nggak apa-apa. Ayo kita kumpulkan yuk, seberapa yang kita dapat untuk kontribusi supaya kita bisa memberikan arti untuk kepulangan dia ke kampung halaman, memberikan sesuatu. Ada yang protes, pengerja, karena ada kas gereja. Kemurahan hati dia membuat dia takut untuk Ini contoh kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kemurahan hati membuat kita takut untuk memberikan sesuatu. Gereja kan sewa. Janganlah, kalau kasih lebih banyak nanti kalau diambil kembali gimana? Kemurahan hati. Ini mau Natal ini, saya kasihan sama bendahara Natal. Jangan-jangan HP-nya ini tidak ada kling, kling, kling. Sebab kalau ada setoran masuk kan kling, kling. Udah ditunggu-tunggu 2 bulan kok nggak ada kling, kling, kling. Rupanya banyak yang belum store. Berat kan? Karena dengan demikian engkau menjadi anak-anak Bapamu di surga. Saya katakan dalam momen Natal ini, Bapak Ibu mau memberkati orang lain. Apakah dia hamba Tuhan? Kita datang, kita memberikan yang terbaik. Sajikan makanan yang terbaik. Baru sebatas makanan. Sebatas makanan kita bisa memberi mereka. Minggu ini minggu ini rayon gabungan, saya sudah tanya. Terakhir rayon gabungan yang melaksanakan itu, yang menjadi tuan rumah adalah rayon Betani. Berarti minggu ini kembali rayon Sion. Ya. Rayon Sion. Adakah kemurahan hatimu untuk memberikan sekedar sesuatu bagi anak-anak Tuhan yang sama-sama? Ini kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ada enggak? Atau justru datang tidak bawa apa-apa tapi pulang nunggu. Ada kelebihan enggak bawa pulang?
kehidupan sehari-hari. Rayon gabungan saya melihat setiap rayon gabungan sudah ditentukan pakai dana kas rayon 150.000 untuk makan bersama. Kalau rayon gabungan itu ternyata rayon itu ada 15 orang dalam satu rayon. Kalau 150.000 paling satu orang kan keluar 10.000, tapi dengan keluar 10.000 kita memberkati orang lain. Tapi harus ambil dari apa? Kas rayon. Persembahan itu dalam Natal kali ini saya akan mengupas tuntas habis makna persembahan. Seperti orang Majus. Persembahan itu ketika kita berikan, itu hati kita itu adalah untuk Tuhan. Tapi terkadang kita tega untuk Tuhan, minta baliklah supaya kita pakai. Kalau kita minta balik kita pakai, itu bukan persembahan. Itu namanya apa? Kalau ibu-ibu sering ikut itu apa namanya? Bahasa Jawanya jula-jula itu apa? Arisan. Hari ini aku masuk dulu deh kepada Tuhan. Bulan ke-7 Tuhan, ketika giliran di rumah saya, balik ambil lagi ya Tuhan. Jelaskan. Harus kita belajar lebih banyak. Ahli Taurat sudah belajar gitu lama pun dia masih bingung. Siapa yang dimaksud dengan sesamamu manusia? Yang ketiga, coba tampilkan. Yang sesamamu manusia itu tidak memandang suku, ras, agama atau bahasa. Mungkin yang baru hadir di sini semua putih-putih. Ini ada yang agak hitam sedikit. Saya tidak sebut siapapun. Agak hitam sedikit. Dia baru bergabung sama kita kok. Tapi ketika orang Yahudi, ahli Taurat melihat orang itu jatuh terkapar, persepsi sudah dia mati, nggak usah dibantu. Sekarang kalau kita naik pesawat, ada airline tertentu yang mewajibkan begini. Umur 60 tahun ke atas harus ada rekomendasi surat kesehatan dari dokter. Kalau tidak ada surat kesehatan dari dokter, tidak boleh naik pesawat. Kenapa? Karena aturannya begini. Kalau dia udah umur 60 ke atas, di atas pesawat misalnya penerbangan dari Indonesia, Jakarta menuju ke Narita, Jepang. Ada umur 62 tahun. Tiba-tiba di atas pesawat serangan jantung. Serangan jantung bisa ditolong dalam waktu 3 jam sebelum lewat 3 jam. Maka ketentuan airline sekarang, kalau di atas pesawat itu ada serangan jantung dan nggak ada dokter. Kenapa saya sampaikan begini? Besan saya, papa mertua Feby pernah mengalami seperti itu. Dia naik pesawat dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Tiba-tiba dia di atas Anfal. Untung di dalam itu ada 7 dokter ahli jantung di dalam itu. Sehingga di atas pesawat langsung diberi bantuan. Baru diketahui, rupanya kondisinya begini. Nah, itulah yang menjadi aturan sekarang. Yang naik pesawat itu harus ada surat kebenaran. Sebab di atas pesawat kalau ada terjadi yang kena serangan jantung, tadi saya gambarkan, kalau dari Jakarta menuju ke Narita, di atas wilayah Bangkok, orang ini mengalami serangan jantung. Pilot dan airline harus turun ke bandara terdekat, menyerahkan ini ke dokter, dan boleh berangkat lagi. Tentu biaya-biaya yang bersangkutan, bukan biaya airline. Tapi kalau tidak, airline-nya bisa dituntut. Airline bisa ditutup. Teman saya yang satu sekolah sama saya sempat jadi dosen, sempat menjadi profesor di Undri. Dia sakit. Sudah berobat ke Singapura. Terakhir dia berobat ke Singapura. Tahu nggak? Kalau nggak, pesawatnya bisa dituntut. Pesawat Singapura. Begitu pesawat itu
roda pesawat menginjak landasan di Pekanbaru, teng, putus nyawanya. Tak dituntut. Kalau tidak bisa dituntut. Jadi bagi bapak ibu yang masih muda, pergilah jalan sebelum umur 60 tahun. Mau? Kalau mau kita sama-sama pergi. Pemicu ya, supaya lebih semangat. Ya. Tapi saya mau katakan, demikianlah. Nah, oleh karena itu, ya, bahwa kemurahan hati itu nggak boleh ditahan-tahan, Bapak Ibu. Nggak boleh ditahan-tahan. Kalau kita mengunjungi, dulu ada di sini, setiap kali ada pesta, dia katakan, Om, saya pokoknya ada pesta, saya pasti masuk, Om. Loh, kenapa gitu? Kan kamu gak kenal. Akan kasih amplop, pokoknya dalam amplop itu kosong, kan gak ada yang lihat. Pokoknya datang senyum-senyum, kasih. Kita udah dapat makan, Om. Loh, ada yang punya sifat begitu. Pokoknya asal ada pesta dia masuk. Amplop dikasih, nggak isi pun nggak apa-apa. Loh, anak gembala pesta sampai tega-teganya amplop 03. Anak gembala. Bingung saya. Dan tidak ada kebiasaan kita kalau misalnya kita ibadah di rumah Bapak Ronaldo Aritonang. Bukan Ronaldo pemain bola ya. Ronaldo Aritonang. Anaknya ulang tahun. Mei. Tak ada satupun yang bawa. Kecuali cuman ibu gembala. Padahal sudah dikasih contoh selama ini 15-16 tahun penggembalaan. Kasih sedikit hadiah saja itu menunjukkan kemurahan hati kita. Orang sudah senang. Nilainya nggak seberapa, tapi hati orang senang. Tapi kita nggak pernah. Yang ada adalah ulang tahun. Oh, rame-rame. Selesai ulang tahun masih banyak ya. Ayo tunggulah. Nanti kita pulang bawa segepok. Itu yang ada. Halo. Tadi dikatakan bahwa orang ini dibawa oleh orang Samaria, dititipkan di mana? Di penginapan. Diserahkan 2 dinar dengan pesan, rawatlah dia, apabila kurang nanti aku balik, aku akan kembalikan. Pengelola penginapan bertanggung jawab terhadap jiwa yang dititip. Tahukah Bapak Ibu? Bapak Ibu dititipkan di gereja. Dititipkan di gereja. Saya sebagai pengelola harus perhatikan baik-baik. Makanya kadang-kadang saya harus tegur keras. Kalau enggak, begini-begini nanti lain kali, kau enggak sampaikan ya? Yang salah siapa? Saya. Tapi kalau saya sudah sampaikan, tidak dilaksanakan, free. Saya free. Tapi saya sudah sampaikan. Tapi saya berharap kita semua menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tumbuh. Ada yang sakit, jangan ragu-ragu datang. Ya. Ada yang sakit, ragu-ragu datang. Ya. Kami selama penggembalaan 15 tahun pernah sekali ibu gembala pulang dari Malaysia dioperasi. Operasinya cepat, operasi empedu. Sudah selesai. Ada jemaat yang telepon. Halo, apa kabar? Oh, Om, Tante udah pulang ya? Oh ya, udah di rumah? Oh ya, berarti udah sembuh ya? Udah kabar kita, kami gak usah pergi ya. Ini semua kenyataan yang jelas. Tapi saya bersyukur semua datang waktu saya tidur di rumah sakit. Sampai saya tidur, kalian masuk pun aku nggak tahu. Dibangunkan oleh siapa waktu itu? Mana bangun-bangun? Mungkin Pak Marbun tuh. Bangun-bangun. Tapi marilah kita bahwa kemurahan hati mencerminkan siapa Bapa. Bahwa kemurahan hati tidak dipilah-pilah. Bahwa kemurahan hati tidak menjadi teori belaka, tapi merupakan sesuatu yang nyata dilakukan. Itulah
Kalau kita mau dikatakan sebagai titisan Bapa di surga, adakah kita memiliki hati yang berkemurahan? Saya perhatikan selama 10 kali ibadah ketika saya berada di Amerika. 10 kali ibadah. Orangnya tertentu itu ke itu saja. Kalau selesai ibadah, ajak makan. Orangnya tertentu itu ke itu aja, yang lain mana? Dan itu bukan pakai uang kas loh, itu pakai uang kantong. Ajak hamba tuannya, ayo kita pergi makan. Kadang hamba tuannya datang bawa istri, bawa anak-anak, ditraktir. Saya berharap kemurahan hati itu bukan hanya sekedar retorika, bukan sekedar hal yang dipelajari seperti akademisi, bukan hal yang ditakuti, tapi kemurahan itu adalah tindakan nyata. Maka Yesus katakan, pergi, perbuatlah. Biarlah kita sama-sama mau belajar sebagai titisan Bapa di surga. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Ya. Sebagai penutup, coba tayangkan ya PowerPoint yang terakhir. Nanti kita sama-sama nyanyi. Seperti Bapa sayang anaknya. Jadi saya mau katakan kemurahan hati itu adalah kasih yang nyata bagi sesama kita, tanpa memandang siapa dia. Yang harus kita pandang apa keperluan dia, segera kita ulurkan tangan, kita bantu, kita berkarya. Karena dengan demikian kita menunjukkan kita adalah anak Bapa di surga. Seperti Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya, demikianlah kita dipanggil untuk menyalurkan kasih dan kemurahan hati kepada sesama manusia. Murah hati bukan hanya tindakan, melainkan jati diri anak-anak Allah. Tidak hanya sekedar tindakan, tapi jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita akan disebut kita titisan anak Bapa di surga. Mari kita